Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Berjumpa kembali di konten Insan Praja yang mudah-mudahan sahabat Insan Praja semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan lagi untuk membuat konten lagi dan mengungkap misteri-misteri ataupun pelajaran-pelajaran dari segi gaib dan kejadian-kejadian ya. di alam gaib. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara atau para pemirsa sahabat Insan Praja dimanapun berada, bagi yang beragama Islam. Dan ini kami sapa dulu untuk para subscriber kita, untuk para penonton dimanapun berada yang ada di dalam Indonesia, yang mungkin ada di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Papua, di Bali, di Sumatera, di seluruh Indonesia, maupun para sahabat Insan Praja, para penonton yang ada di luar negeri, yang mungkin ada di negara Malaysia, di Brunei Darussalam, di Singapura, di Arab Saudi, di Hong Kong, di Taiwan, di seluruh dunia yang menyaksikan konten ini. Kami doakan semoga kalian semuanya dibukakan pintu-pintu rezekinya dari segala arah penjuru. Amin. Dan diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, serta yang sakit-sakit semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, sembuh total dan tidak kambuh lagi. Amin. Ya, alhamdulillah di konten ini kita ditemani lagi oleh beliau Ustadz Kisnandar yang akan menemani kita semuanya untuk membantu mengungkap dari segi gaib yang akan kami kuak malam hari ini. Untuk temanya ini kita akan menguak tentang mungkin mengenai kondisi akhir zaman, tentang pasukan Dajjal. Iya, ya. Dan pengikutnya semuanya itu tujuannya apa? Nanti kita kuak dalam mediumisasi. Tugas-tugasnya apa? Tugas-tugasnya Dajjal itu apa? Tanda-tandanya itu apa? Kita sebagai umat Islam, kita juga sedikit banyak harus mengetahui tentang hal yang ditugaskan, yang dijalani pada Dajjal dan pasukannya tadi. Ya, di akhir zaman ini ya. Di akhir zaman ini. Ya. Mengingat kita sebelumnya juga sudah membahas tentang pasukan-pasukan dari Imam Mahdi dan tugas-tugasnya seperti itu. Dan kali ini kita akan mengungkap dari tugas-tugas dari pasukan Dajjal ini, kondisinya bagaimana di akhir zaman ini. Kita akan mengungkapnya, dan ini dijadikan pelajaran aja, diambil sisi positifnya, boleh dipercaya boleh tidak konten kami ini, karena kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perbincangan kami mediumisasi ini juga kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita sebagai penonton yang bijak itu ambil dari sisi positif apa yang dikatakan nanti dan apa isi konten ini, dan jangan diperdebatkan ya, seperti itu. Jadilah penonton yang bijak. Jadi kita sama-sama belajar semuanya. Ya, karena versi konten kami Insan Praja itu tidak sama dengan mungkin di primbon-primbon atau di buku-buku mungkin ya. Di media-media sosial itu mungkin nggak sama. Ya dimaklumi aja. Ini saya akan memanggil mungkin jin yang sudah muslim, yang sepandai sepintar, yang paling kuat sedunia mungkin. Saya akan hadirkan, mudah-mudahan beliau mau datang dengan izin guru kami, beliau Sang Hyang Nurjah yang Nirwana. Sebelumnya akan saya protek dulu tubuh mediator ini biar nggak ada penyusup masuk dari dalam ataupun dari luar. Saya akan protek dengan izin.
mediator ini. Jikalau ada penyusup dari luar dan dari dalam yang tidak saya masukkan tidak bisa masuk otomatis. Jikalau ada yang penyusup masuk berusaha masuk otomatis langsung ditendang semua, lempar semuanya ke dalam. Kita siap ya? Ya, ini dari suaranya keras. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah? Kita mulai. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Illa yang tambang sudi waridoka manhubi. Dengan izin akan saya panggil jin yang sudah muslim, yang paling pintar, yang paling pandai sedunia. Saya panggil, saya hadir sekarang masuk dalam tubuh mediator yang di hadapan saya ini. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, yang asli jika ada penyusup langsung ditendang semua, lempar semua ke neraka. Sallallahu Muhammad, sallallahu. Saya minta hadir. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang bicara dengan bangsa apa ya? Bangsa jin. Bangsa jin. Nah, ini tugasnya apa tadi saya panggil ke sini? Tugas kami menduduki Pulau Jawa di bagian timur. Apakah saudara ini yang paling mengerti apa yang saya maksud, yang saya panggil tadi? Benar? Iya, kami diperintahkan datang ke sini. Tapi kedatangan kami ke sini diikuti oleh banyak dari pasukan-pasukan Azazil untuk itu membunuh, supaya kami tidak bisa datang kemari. Tapi atas izin dari Sang Hyang Nurjayani Nirwana, kami bisa menghadiri dan datang kemari. ya, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf telah lancang menghadirkan saudara ke sini tadi. Sebenarnya saya itu akan saya protek dulu biar saya itu merasa yakin kalau saudara ini sudah muslim. Benar? Iya. Akan saya cek dulu ya, nggak apa-apa? Ya, silakan. Akan saya protek mediator ini. Kalau makhluk yang di hadapan saya ini perkataannya bohong, sekarang juga terlempar ke neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih. Mungkin ada punya nama saudara ini? Enggak punya, ya udah. Saya itu mau tanya,
kebenarannya itu mungkin apa benar apa tidak. Nanti kalau pertanyaan saya ada yang sifatnya rahasia ya tidak usah dijawab ya. Tapi kalau memang itu perlu dijawab silahkan dijawab. Baik. Pertanyaan yang pertama itu di akhir zaman ini banyak pasukan-pasukan Dajjal yang sudah muncul di dalam diri manusia, itu benar apa tidak? Benar. Sudah banyak pengikut ataupun pasukannya yang sudah dibentuk dan menyusup ke dalam tubuh dan masuk lewat banyak hal sehingga menyatu di dalam tubuh para manusia. Nah, boleh dikatakan tugasnya yang utama itu apa? Tugas dari pasukan Dajjal yang sudah menyusup ke dalam tubuh manusia ialah mengikut atau mencari pengikut sebanyak-banyaknya di bumi ini. Dari pasukan Dajjal itu sebenarnya sulit membedakan karena mereka telah menyusup dan meniru sehingga sulit dibedakan antara para pasukan jihad fisabilillah dan pasukan Dajjal itu. Sebab kepandaian dari Dajjal itu menyamai dan meniru dari pasukan jihad fisabilillah tadi yang dibentuk oleh pemimpin akhir zaman. Tapi ada yang membedakan jika manusia itu bisa melihat. Tetapi manusia jika disuruh membedakan, kebanyakan tidak bisa. Sebab hatinya juga masih dipenuhi oleh nafsu. Yang disebut apa tadi pasukan fisabilillah tadi ada hubungannya dengan beliau Al-Mahdi atau Imam Mahdi? Ada. Pasukan fisabilillah adalah pasukan di jalannya Allah Subhanahu wa taala yang berjuang. Terus yang saya mau tanyakan lagi, saya itu mendengar kabar katanya pasukan Dajjal dan Dajjalnya itu bisa mengobati orang yang sakit dan bisa menyembuhkan penyakit, maksudnya semua penyakit, dan bisa mematikan orang dan menghidupkan orang yang sudah mati. Itu benar apa tidak itu? Benar sekali. Itu salah satu keilmuan atau ilmu atau kepandaian dari Dajjal itu untuk mencari banyak pengikut. Seakan-akan tipuan-tipuan itu sangat halus dan sulit dipahami oleh para manusia-manusia yang tidak memiliki keimanan. Karena seakan-akan cara mereka, pasukan Dajjal itu, sangat menyamai Pasukan fisabilillah tadi. pasukan dari pemimpin akhir zaman.
banyak yang sudah meniru karena pemimpin akhir zaman juga sudah ada. Jadi mereka tidak terima jika pemimpin akhir zaman nanti banyak memiliki pengikut. Maka mereka sengaja turun. Jadi intinya pasukan akhir zaman nanti mau dijadikan pengikutnya Dajjal tadi, digulingkan, maksudnya begitu. Imannya Maksudnya ya. yang dibelokkan. Ya. Berarti Dajjal itu juga dikabulkan ya permintaannya sama Allah. Maksudnya kan minta orang yang sudah mati bisa dihidupkan. Itu kepandaian dan suatu keilmuan yang dia miliki. Dan suatu siasat yang dia miliki. Sumbernya pun dari Azazil dulu. Sebab Azazil sendiri telah diberikan wewenang dan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia hingga akhir hayatnya nanti. Iya. Berarti manusia itu biar terkecoh, biar ikut ajarannya Azazil, jadi diiming-imingi dengan cara tadi. Iya. Berarti apakah bisa mengabulkan kekayaan, mungkin di lain penyakit, mungkin ingin kaya, bisa nggak itu? Jangankan itu, sesuatu yang di luar nalar manusia itu saja bisa. Karena ilmu atau kepandaian dari Dajjal itu sendiri sangat luar biasa. Bahkan banyak diceritakan di hadis-hadis itu. Dajjal sendiri memiliki surga atau neraka dan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Apalagi hanya mengobati. Itu hal yang sangat mudah. Jangan sampai kita semua terkecoh. Lihat, perbedaan ada yang membedakan antara pasukan dari pemimpin akhir zaman itu dan pemimpin dan pasukan dari Dajjal itu. Jika dilihat di dalam mata yang memiliki kelebihan, maka di pasukan pemimpin akhir zaman itu hatinya akan mengeluarkan cahaya putih dan tubuhnya akan mengeluarkan cahaya yang menjulang ke atas. Tetapi jika pasukan Dajjal dilihat, maka cahaya hitam yang melekat di dalam tubuh manusia itu akan terlihat sangat lekat dan padat sekali. Mereka melakukan itu dengan hal-hal yang aneh, tidak sesuai dengan laku atau syariat agama Islam yang sesungguhnya yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau dilihat dari segi logika, ajarannya yang penting cara syariatnya tadi tidak menyamai ajaran Islam, itu sudah nyimpang berarti ya. Jadi pengikutnya Dajjal gitu ya. Kalau orang-orang yang nggak tahu, melihat secara roh batiniahnya, kalau nggak tahu kan dianggap itu sudah terkabulkan, berarti ini sudah menjadi orang hebat. Padahal ini aku ceritakan. Iya, silakan. Iblis itu sangat pandai. Ya. Tetapi iblis tidak mempunyai adab. Kepandaian iblis melebihi manusia. Ilmunya sangat tinggi. Bahkan iblis menguasai semua apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis. Tetapi iblis itu tidak mempunyai adab dan budi pekerti. Iya. Ya, biar dari situ bisa kita lihat. Sebab adab lebih diutamakan. Akhlakul karimah. Itu yang sekarang dididik oleh pemimpin akhir zaman.
bagi para pengikut-pengikutnya nanti mempunyai adab dan akhlakul karimah dan sifat-sifat terpuji seperti pewarisnya Rasulullah gitu ya. sebentar. Iya. Seperti apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itulah yang sekarang dididik oleh pemimpin akhir zaman bagi para pengikutnya. Jadi lebih memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang kepada semuanya. Dan tuntunan-tuntunan itu semua dijalankan. Jika tidak ingin terkecoh hal-hal yang seperti itu, sebaiknya kita semuanya perbanyaklah melafadzkan zikir di dalam hati kita, supaya tipuan-tipuan dari pasukan-pasukan Dajjal yang sudah ada di Nusantara ini tidak membuat kita terkecoh. Sebab hanya Allah lah yang maha penolong bagi semua. Iya. Jadi jika tidak ingin terkecoh, berzikirlah setiap saat, setiap detik, setiap waktu dalam hati kita semua. Berzikir itu mengingat Allah, selalu kembali kepadanya, dan mengakui kalau kita ini adalah manusia yang lemah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa apa-apa. Begitu. Jadi kalau manusia mungkin contoh ini orang yang miskin terus ditolong sama orang yang sudah pasukannya Dajjal tadi masuk dalam diri orang itu, dikasih kekayaan, mungkin dikasih kesembuhan, dikasih semua permintaannya dikabulkan, itu nanti orangnya gimana? Baik. Jika orangnya percaya manusia itu yang memberikan kekayaan dan memberikan kesembuhan atau pertolongan, maka dia jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menuai atas pertanggungjawab apa yang telah dilakukannya. Jadi semuanya itu jika kita menimpa, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memiliki zat semuanya. Oh iya benar. Berarti tujuan Dajjal dan pasukannya tadi untuk menggoyahkan iman manusia seseorang dengan cara mengabulkan permintaan orang itu, mungkin gitu ya. Tapi sulit membedakan ya pengikutnya Dajjal dan pengikut akhir zaman, pemimpin akhir zaman itu. Jangankan itu, Dajjal pun sendiri dalam cerita-cerita bisa mengaku dirinya Tuhan dan bisa menguasai semuanya. Iya. Apalagi hanya keilmuan-keilmuan yang bisa memberikan kekayaan ataupun pengobatan yang bisa menyembuhkan penyakit sekaligus. Itu pun hanya hal yang sangat kecil bagi mereka. Ya mudah-mudahan kita semua bisa membedakan antara hak dan batil ya, antara benar dan buruknya nanti. Makanya perbanyaklah berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua penyakit, semua ujian, bala musibah itu datangnya dari Allah. Kita harus kembali kepadanya. Itu adalah sebuah peringatan atas apa yang telah kita lakukan, supaya kita kembali dan mau bersandar. Begitu. Iya. Mungkin sudah cukup. Iya, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi pesan-pesan dari kami, dari kita semua, seluruh umat manusia, mungkin ada yang perlu disampaikan, saudara? Tidak Ada.
Ya, terima kasih. Saya minta maaf telah mengganggu tugas saudara tadi. Saya hadirkan ke sini tadi. Saya minta maaf sekali. Sekarang saudara boleh kembali ke tugas saudara. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Silahkan kalau ada tambahan mungkin Rasanya berat berat. ketika masuk tadi. Iya. Iya, karena yang masuk itu jin yang sudah muslim, yang tahu semuanya, bahkan kedatangannya tadi sudah diserang sama pasukannya Dajjal Azazel tadi, dihalang-halangi biar nggak bisa datang ke sini. Berarti gini, intinya kita itu semua harus mawas diri dan sering-sering berzikir sama Allah, ingat sama Allah, biar kita itu tidak digoyahkan imannya sama pasukan-pasukan Dajjal tadi. Caranya ya seperti tadi, mengabulkan semua permintaan manusia, apa yang dipikirkan manusia itu semua dikabulkan dengan cara ikut ajarannya Azazel, katanya gitu. Bahaya sekali ya kalau sudah ikut pasukan Dajjal, jadi ya dunia akhirat kita nggak ada harapan mungkin. Jadi selamanya ikut Dajjal gitu. Bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi untuk menyembuhkan penyakit itu dengan mudah sekali katanya tadi. Ya ini untuk pesan bagi sahabat insan peraja dimanapun berada, mungkin kita bisa mengambil sisi positifnya saja ya. Iya. Jangan diperdebatkan konten ini karena versi kami ini tidak sama dengan versi saudara, mungkin dimaklumi saja. Ambil dari segi mungkin pelajarannya yang baik-baik aja, yang jelek-jelek dibuang aja gitu. Kita harus berhati-hati di akhir zaman ini, sering-sering mengingat Allah. Jangan sampai iman dari sekian lama kita mempertahankan, mungkin dengan cara sedikit kita terguling ya, hilang iman kita. Jadi sayang sekali. Mungkin ada tambahan lagi? Sudah cukup. Sudah, kita akhiri Pak. Apabila konten kami ada kesalahan, mungkin perkataan saya dan ini Ustadz Alvin ini, saya minta maaf, dan kan kita itu tempatnya salah dan lupa ya. Dan semua hak milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.